Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Budian Pratnyani dari SMK Negeri 1 Negara. Nomor peserta PPG 2015 06 911 652. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Siap mengikuti UKIN di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Berikut video pembelajaran saya. Bersalah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Anggun, Febri, Era. Coba sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek dulu kebersihan kelasnya. Sudah bersih? Sudah. Jadi siswa itu harus rapi, ya, harus bersih. Sudah? Sudah? Untuk pelajaran hari ini ya, kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks berdasarkan pengamatan. Kemarin kan kalian, Ibu udah kasih materinya di Google Classroom. Ada strukturnya apa itu? Pernyataan umum. Coba Widya. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Tujuan pemberian acuan ya. Tujuannya itu adalah KD-nya. Kalian di sini akan menulis gagasan ya. Nanti Ibu menayangkan sebuah video. Kalian akan menemukan sebuah gagasan atau ide untuk menulis. Kemudian yang pertama kalian menonton videonya, menentukan gagasannya apa. Yang kedua, kalian membuat kerangka dalam menulis ya. Yang mana sih pernyataan umum, yang mana sih deskripsi bagian dan manfaat. Yang ketiga, nah ini masalah Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan satu. Sekarang, setelah kalian melihat videonya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Sekarang bagi dulu kelompoknya. Ya, kelompoknya masih yang seperti kemarin ya.
di dalam LKPD kalian di situ ada gambar. Coba lihat di situ gambar. Inilah masalah kalian yang akan kalian pecahkan, ya. Masalah apa tadi kalian lihat di video tersebut? Adalah masalah lingkungan. Apa yang kalian lihat di situ? Hutan gundul, terus penebangan, apa lagi? Kebakaran hutan, ya. Itu masalah lingkungan semua kan? Hutan kita ditebang, terbakar, kan seperti itu, ya. Nah, lihat gambar tersebut. Di situ ada berbagai macam masalah. Ada banjir. Yang kedua apa? Partikel-partikel kayu masuk ke rumah warga. Yang ketiga, kelompok 3 di situ ada kemarin ya kita sempat mengalami bencana banjir bandang di Penyaringan. Kemudian di situ ada pengungsi dan yang terakhir adalah hutan gundul. Sekarang buatlah teks laporan hasil observasi berdasarkan gambar-gambar tersebut dengan hubungkan dengan video tersebut. Ya. Buatlah teks laporan. Kalian pecahkan masalah. Bagaimana sih teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan video dan gambar yang Ibu berikan? Pemukiman warga. Jadi kira-kira judulnya apa? Penumpukan kayu yang masuk ke pemukiman warga. Ya, coba sambil lihat videonya itu ya, yang share ya. Kamu dapat apa? Dapat tentang banjir. Banjir. Yang mana tuh? Yang satu ya? Ya, yang pertama. Banjir debit air kan maksudnya situ. Pemukiman warga ya. Ini coklat loh warnanya nih. Berarti dia tuh bawa gurusan tanah kan? Ya. Ditambahkan ya. Ya. Mbak seling sama kelompoknya. Oh ya itu dah. Investasi menanam pohon kembalikannya. Dapat apa? Dapat hutan gundul. Hutan gundul ya. Nah itu tadi kan ada satu videonya itu ya. Ya. Sebenarnya kalian tuh gabungan dari semua masalah teman kalian. Ya, itu dah ya. Nanti bahasakan. Berarti pernyataan umumnya apa? Itu tentang pengertian hutan gundul. Hutan gundul. Iya. Ya. Jadi judulnya hutan gundul. Yaitu Penanaman pohon kembali. Nanti per paragraf ya, deskripsi manfaatnya apa. Kalian dapat apa? Pengungsian. Nah, itu dah pengungsian kan nanti ada penyakit-penyakit kan gitu ya. Pangan, kulit, air bersih kan itu masukin di sana ya. Semua akibat dari kerusakan lingkungan. Ya, coba konsul. Kalian dapat apa? Ini banjir yang di Penyaringan. Ya, itu dah. Kan macet. Iya. Ada pengungsi kan itu, rumah warga rusak. Dan ini yang kedua kalinya kan? Ya. Mbak cari yang kemarin yang pertama itu tanggal berapa kan bisa di situ. Masukkan juga di tulisannya. Yang sekarang tanggal berapa banjirnya yang kemarin tuh ya. Kalau kerugian yang kemarin kan bisa dilihat, coba cari informasinya di internet bisa ya. Dapat apa? dapat hutan gundul. Hutan gundul ya. Nah itu tadi kan ada satu videonya itu ya. Ya. Sebenarnya kalian tuh gabungan dari semua masalah teman kalian. Ya, itu dah ya. Nanti bahasakan. Berarti pernyataan umumnya apa? Itu tentang pengertian hutan gundul. Hutan gundul. Iya. Ya. Kalau kalian kilas dengan video itu, tadi Ibu sudah kasih deskripsinya ya di LKPD. Ada pertanyaan? Boleh kan? Kalau misalnya nyari informasinya di internet itu boleh. Bisa, ya. Dimanapun bisa ya.
cari referensi namanya di buku paket, modul yang Ibu berikan, bisa ya. Semua bisa menjadi sumber belajar. Dan udah bagus kan nulis. Itu masuk ke deskripsi bagian nggak sih? Kalau mungkin lebih dari satu faktor penyebab, ya ada deskripsi bagian kan kayak dari apa namanya banjir tersebut, tumpukan banjir itu menyebabkan kayu, tumpukan kayunya itu menyebabkan banjir itu. Ya itu deskripsi bagian juga. Apa lagi ya dampaknya? Hutan gundul, hutan. Karena penebangan Aku nanya apa udah ya? Aku nanya apa dong ini sekarang? Gini, tar aku catat. Ada masalah? Itu susah di bagian deskripsi bagiannya. Sebagiannya. Coba lihat gambarnya. Mana sih gambarnya? Kalau cuma deskripsi bagiannya cuma 2 itu boleh nggak? Gimana maksudnya? Mana tadi maksudnya? Ini kan cuma ada rumah sama pohon, itu kita ngejelasinnya itu dampak dari penumbukan pohon, sama kalau penumbukan pohon itu kan menyebabkan rumah rusak, tembok jebol gitu boleh kan? Ya, partikel kayu kan lebih tinggi daripada rumah. Iya. Coba bayangkan, tinggi kan? Tinggi. Ya, menutupi rumah. Bayangkan bagaimana partikel itu menutupi. Ya, nah itu bisa. Yang kedua, terus? Yang kedua itu kan dari pernyataan tersebut, bukannya itu juga memakan korban ya? Ya, bukan hanya orang ya jadi korban. Hewan. Juga kan lingkungan, cara ya itu kan ada Kasih. potongan-potongan Iya. kayu kan. Nah itu juga berarti kan akibat penebangan gitu ya. Penebangan secara liar itu. Terus Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hutan gundul. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tika Janarianti. Di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Nikade Sumantari, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Dwi Artini dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Mela Febrianti. baik selanjutnya saya akan persilahkan kepada teman saya untuk menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berisi tentang hutan gundul. Hutan gundul merupakan lahan hutan yang sudah kehilangan banyak pohon, sehingga menjadi lahan kosong yang rusak. Hutan gundul adalah hutan yang telah rusak akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau ladang yang tidak ditanami pohon kembali. Hutan gundul ditandai dengan tidak terdapatnya tanaman, gersang, dan kadar airnya semakin berkurang. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti pembakaran liar dan penebangan di luar blok, penebangan melebihi kapasitas dan cuci mangkok, serta pengelolaan hutan yang buruk. Hutan yang gundul sangatlah berbahaya. Banjir dan erosi tanah adalah dampak kerusakan hutan yang sering terjadi, bahkan setiap tahun. Banjir dan longsor sudah menjadi langganan di berbagai daerah. Hutan memiliki banyak sekali manfaat. Fungsi utama dari hutan ialah untuk menyerap karbon dioksida, mencegah erosi dan banjir, keanekaragaman hayati, dan juga sebagai pengontrol iklim. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hutan sebaik mungkin. Hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut yaitu reboisasi, yang artinya penanaman pohon kembali dan melakukan tebang pilih, serta tidak membakar hutan untuk pembukaan lahan baru. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Baik, sekian presentasi dari teman saya. Jika ada yang ditanyakan, saya berikan waktu. Baik, Anggun, persilakan. cara menanggulangi terjadinya hutan gundul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara menanggulangi hutan yang gundul, kita bisa melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali, melakukan tebang pilih, dan juga tidak membakar hutan untuk membuka lahan yang baru.
Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan waktu ke moderator. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa. Baik, terima kasih. Berikutnya ya, kelompok 1. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Berdirinya kelompok kami di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Niputu Ayu Kartini, di sebelah saya ada Asri Windari, di sebelah Asri Windari ada Angga Dita, dan di sebelah Angga Dita ada Putri Dwi Mahayani. Baiklah, hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Winda. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami tentang permasalahan banjir. Banjir adalah suatu keadaan di mana air menggunang pada suatu tempat yang tidak seharusnya, misalnya di tengah kota atau di jalan raya. Banjir disebabkan oleh banyak faktor dan menyebabkan banyak permasalahan. Banjir terjadi saat naiknya debit air di dekat permukiman warga, dan pada gambar tersebut banjir itu membawa banyak partikel tanah. Faktor penyebab banjir yang pertama ialah ulah dari manusia, kemudian ada faktor alam. Kegiatan manusia seperti menebang pohon sembarangan atau illegal logging, membuang sampah sembarangan pada aliran sungai ataupun saluran-saluran perairan memicu terjadinya banjir. Pohon-pohon dapat menyerap air hujan yang turun dan air-air yang mengalir tersumbat karena adanya sampah-sampah. Jadi hal-hal itulah yang memicu banjir. Permasalahan yang diakibatkan dari banjir seperti kerusakan rumah warga, kerusakan bangunan, gedung, dan mengganggu aktivitas warga. Banjir juga menyebabkan penyebaran penyakit seperti gatal, diare, kutu air, dan lainnya. Ada pula pencegah banjir seperti penanaman hutan kembali atau reboisasi, karena manfaat hutan juga pentingnya, yaitu pohon-pohon di hutan dapat menyerap air hujan yang turun. Menjaga kebersihan lingkungan seperti menjaga saluran air agar tidak tersumbat, manfaatnya aliran air akan menjadi lancar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari teman saya. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Hana untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan bertanya. Jika terjadi banjir di sekitarmu, apa yang kamu lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Hana akan dijawab oleh Angga Dita. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hana. Hal yang dapat kita lakukan adalah mencari tempat yang lebih aman, contohnya tempat yang lebih tinggi, membawa alat evakuasi seperti penerangan dan alat lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian jawabannya. Hana, apa bisa diterima jawabannya? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya lagi? Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan materi kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan selamat pagi. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang partikel-partikel kayu yang masuk ke dalam pemukiman warga. Presentasi kali ini akan dijelaskan oleh Anggun. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggonayu Parwati. Berdirinya saya di sini ingin membacakan hasil dari kelompok kami mengenai tumpukan kayu di permukiman warga.
Tahukah kalian, saat banjir, partikel-partikel kayu yang berasal dari hutan hanyut terbawa arus banjir menuju permukiman warga, yang menyebabkan lingkungan terganggu sehingga para warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat terjadinya banjir, terdapat tumpukan kayu yang besar, ranting-ranting, dan sampah. Tumpukan kayu tersebut juga menyebabkan rumah warga rusak, ada yang terbawa arus banjir, ada yang atapnya terkena kayu, serta tembok-tembok warga menjadi rusak akibat tumpukan kayu yang begitu banyak yang dibawa oleh arus banjir. Dari kejadian alam tersebut, kita dapat simpulkan bahwa hutan menjadi peran penting bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya karena memiliki manfaat antara lain akarnya sebagai penampung air hujan supaya tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Hutan juga memiliki manfaat sebagai tempat tinggal atau habitat hewan, tidak mengganggu pemukiman warga serta sebagai paru-paru dunia. Pada moderator, saya ingin bertanya, apa faktor atau penyebab dari tumpukan-tumpukan kayu tersebut dan apa upaya pemerintah untuk menanggulangi tumpukan-tumpukan kayu tersebut? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini Melinda yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, pertama-tama saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Melinda Nurpadilah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sekar. Faktornya yaitu tidak melakukan tebang pilih, penebangan pohon secara terus-menerus dan secara liar, warga terbiasa membuang sampah sembarangan, dan tidak melakukan tebang tanam dan reboisasi. Sekian waktunya, saya akan mengembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kalian semua. Kalian hebat-hebat ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Yang paling bagus presentasi menurut Ibu semuanya ya. Tetapi kalian harus bisa memahami bagaimana menulis yang baik ya. Menuangkan gagasan setelah kalian mengamati video, itu sudah Ibu dapat, kalian paham. Mendeskripsikan masalah yang Ibu berikan juga kalian paham bagaimana kalian jabarkan dalam bentuk tulisan ya. Sekarang Ibu mau nanya, kira-kira hambatan apa yang kalian alami selama kalian menulis teks laporan hasil observasi? Angkat tangannya. Ya, silakan Yoga. Baik, hambatan yang saya alami saat membuat LKPD yaitu susah membuka di media sosial karena kuotanya saya lemot. Terima kasih. Hambatan yang terjadi saat pengerjaan LKPD pada kelompok kami adalah saat penulisan atau saat menganalisis, contohnya membuat huruf kapital dan beberapa penulisan kata. Untuk hambatan-hambatan, menulis itu perlu konsentrasi, perlu latihan ya. Nah, ini tips yang Ibu berikan sebagai umpan balik untuk mengatasi hambatan-hambatan. Kalau tadi Yoga, Bu, internetnya lemot ya, itu bisa kita akali dengan modul, kan banyak kan referensi yang Ibu berikan, buku paket kan bisa sana ya, nggak serta-merta nyarinya di internet, enggak ya, banyak referensi sebagai sumber belajar. Tadi Sekar bilang ejaan ya, sistematisnya, nah, itu yang perlu kalian latih ya, makanya perlu belajar bahasa Indonesia, huruf besar apa, besok kalau kerja buat surat, nah itu biar tahu, saya udah pernah loh belajar bahasa Indonesia, ejaan yang benar seperti apa, makanya perlu hati ya. Kalau Intan tadi bilang, Bu, saya susah gagasannya, menuangkan gagasan, nah makanya Ibu tadi berikan video ya, video ini bisa kalian menjadikan dasar, bisa di bagian manfaatnya, bisa bagian deskripsinya, pernyataan umum, ya. Ada masalah lagi? Tidak? Ya, kalau tidak, sekarang Ibu memberikan kesimpulan. Ya, ada yang memberikan kesimpulan. Apa yang kalian dapat simpulkan dalam pelajaran hari ini? Nah, coba kalau nggak ada, sekarang Ibu tanya. Coba Intan, deskripsi bagian itu yang mana? Coba bacakan. Bagi saya deskripsi bagian adalah
struktur dari laporan hasil observasi yang mendeskripsikan objek tersebut secara mendetail dan juga terperinci. Contohnya itu seperti ciri fisik bunga, akar, buah, dan bagian tumbuhan yang lainnya jika deskripsinya itu tentang tumbuhan. Ada lagi, apa lagi strukturnya? Pernyataan umum, coba. Pernyataan umum gimana? Menurut saya, pernyataan umum itu berisi informasi mengenai objek yang dilaporkan. Contohnya, nama objek, menjelaskan nama objek itu. Tadi contoh LKPD-nya. Contoh LKPD saya, tahukah kalian saat banjir partikel-partikel kayu berasal dari hutan hanyut terbawa arus banjir menuju permukiman warga yang menyebabkan lingkungan terganggu sehingga para warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, pertanyaan semuanya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Paham enggak kalian? Kelas 10 akal 4 adalah kelas yang paling tertib, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Itu masuk deskripsi bagian manfaat atau pernyataan umum? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Febri orangnya ganteng, senyumnya manis, tinggi. Itu masuk apa? Bagian. Deskripsi bagian. Tidak membuang sampah sembarangan akan membuat lingkungan menjadi bersih. Masuk apa itu? Manfaat. Jadi paham ya? Paham. Ya, sebelum Ibu post tes, kita ice breaking dulu ya. Ya, sekarang berdiri ya. Ya, biar lebih semangat sebelum post tes ya. Iya, ayo. Ayo semangat. Lagi sekali. Iya, udah lancar ya. Gawer, siap-siap katanya. Ya, jangan lagi, jangan. Ya, tepuk tangan semuanya.
Ya, sekarang handphonenya, siapkan handphonenya ya. Kita post tes pemahaman kalian sebagai bahan evaluasi apakah kalian paham tidak dengan pelajaran hari ini. Ya, Mbak rapikan bukunya ya, ditutup. Ya, udah selesai ya. Intan, Anggun, dan Ayu Kadek. Ya, Dewi ya. Tepuk tangan temannya. Oh, yang lain juga nilainya bagus-bagus ya. Berarti semua sudah paham. Tepuk tangan semuanya. Ya. Bagaimana? Senang hari ini? Senang. Paham pelajarannya? Paham. Sudah mengerti? Sudah. Ya, kalau sudah, Ibu akan bagikan refleksi ya. Apa hambatan kalian, apa susahnya kalian, silahkan tulis di sini ya. Nah, ini Ibu bagikan. Ya, diperhatikan semuanya. Sebentar ya, di situ. Untuk berikutnya, ada materi teks anekdot. Karena teks laporan hasil observasi sudah selesai, selanjutnya materi kita adalah teks anekdot. Tahu nggak apa itu teks anekdot? Iya, nanti Ibu share materinya ya di Google Classroom. Minggu depan kalian baca-baca buku paketnya, modul, PowerPoint yang Ibu berikan. Minggu depan kita belajar teks anekdot. Nanti ada dramanya loh anekdotnya, ya. Siap kira-kira? Siap. Semangat? Semangat. Ya, sekarang tulis refleksinya untuk minggu depan. Kita belajar anekdot ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita tadi buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa ya. Silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Setelah pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tepuk tangan untuk semua. Selamat siang.